Untuk semua perkenalkan, saya Doni Saputra Malau dari program studi pendidikan teknik elektro. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul Operasi Ekonomi Pembangkit Tenaga Listrik, mata kuliah Ekonomi Tenaga Listrik dengan dosen pengampu Bapak Nafri Pangaribuan. Adapun yang saya bahas adalah pengertian. Kedua itu pembangkit listrik tenaga mikrodia, dua pemilihan turbin, empat proses pembangkit tenaga listrik. Ini pengertian. Energi merupakan kebutuhan vital bagi kehidupan manusia, namun peningkatan permintaan energi juga menimbulkan tantangan dalam bukan sebagai masyarakatan masih bergantung pada bahan bakar fosil yang semakin menipis. Antara 2010 hingga 2015, konsumsi energi meningkat 1,3% per tahun, dan Indonesia memperolehkan pertumbuhan energi sampai 6,4%. Pada 2015, kapasitas pembangkit listrik Indonesia mencapai 53,91 GW dengan sebagian besar dikelola oleh PLN, IPP, dan PPU. Mengingat penurunan cadangan energi fosil, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi terbarukan, terutama energi surya dan biomasa. Pemanfaatan surya masih memiliki potensi besar, masih dan berbagai penelitian seperti perencanaan pembangkit listrik tenaga beralir penggunaan motor pabrik bertujuan untuk mengatasi permasalahan pasokan energi dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan ramah lingkungan. Pembangkit listrik tenaga mikrolet persamaan sederhana untuk menganalisis daya bersih yang disebut pembangkit real time, yaitu PNET gorengan G kali Q kali HE dan IO, di mana IO itu turbin dari generator dengan PNET daya bersih membangkitkan, Q debit air, G percepatan gravitasi, HE heat efektif, IO efisiensi dari sistem energi. Berdasarkan pada fakta bahwa air mengalir di area dengan volume ketinggian sangat mencakup, istilah pada tolak nilai air mengalir satu waktu dengan perbedaan ketinggian area aliran ke bawah dikira sebagai tinggi atau tinggi air terjun mikro, juga dikenal sebagai sumber daya putih. Jika diterjemahkan secara kasar, kita dapat mengatakan bahwa adalah energi putih berdasarkan daya yang dapat dihasilkan. Pembangkit listrik tenaga mikroda merupakan pembangkit listrik tenaga yang mampu menghasilkan listrik dalam kisaran 5 hingga 100 kW dengan biasanya bertindak sebagai pemasokan listrik kecil drop volume atau industri pendesain lain. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Pemilihan turbin. Pemilihan turbin dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu turbin plus, menggunakan tekanan air untuk memutar rotor dengan aliran air yang menghasilkan energi kinetik. Jenis turbin ini termasuk turbin aliran saling dan turbin Pelton. Kedua itu turbin reaksi, menggunakan energi kinetik dan tekanan yang dikonversi dalam pilihan seperti pada turbin tipe Kaplan dan Prancis yang bekerja dengan aliran yang terus menerus. Ini adalah contoh tabel jenis turbin. Satu itu PLTM, yaitu suatu sistem pembangkit tenaga listrik yang menggunakan sumber air tersebut. Tenaga energinya paling sedikit mempunyai komponen sebagai berikut. Pertama, bendungan mengalir dengan saluran masuk. Kedua, tangki sidematis. Ketiga, saluran atau pipa air tekanan. Keempat, tangki distilasi atau tangki tekanan. Kelima, pipa ekspresi atau pipa tekanan rumah generator. Keenam, atau pembangkit listrik tenaga dan sistem. 8, transmisi mekanisme, pengendalian beban pengontrol turbin serta variasi generator. 10, jaringan listrik dan sistem distribusi, hubungan rumah, pembatas atau veteran. Skema tata letak umum PLT-MH. Jenis kincir air tidak dibatasi, namun pengertian sistem PLTM tidak mencakup penggunaan kincir air atau penggunaan energi air tanpa memberikan tekanan listrik di rumah, bukan bagian dari peralatan rumah PLTM. Proses pembangkit listrik dihasilkan melalui generator sinkron menghasilkan arus bolak-balik 3 pasang. Tenaga mekanik untuk mengatur generator dapat dari motor yang menggerakkan generator pada gerakan turbin, dan turbin gas motor menggerakkan generator mengambil energi pada menjadi energi mekanik. Samping seperti limbah dan kebiasaan yang harus dikelola agar tidak menimbulkan masalah lingkungan. Dari energi, mekanisme dan ekonomi pembangkit tenaga listrik khususnya biaya bahan bakar merupakan unsur
Biaya penyediaan tenaga listrik. Nah, pertama pusat pembangkit listrik PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Kedua pusat pembangkit PLTP atau tenaga listrik tenaga panas. Ketiga penurunan tegangan yang terjadi di pembangkit listrik tenaga ulir atau PLTN. Nah, dapat lihat gambar 13. Terlihat beban listrik tertinggi terjadi pada pukul 4 hingga pukul 12 pada cuaca cerah, sekitar 11,5 GW pada musim hujan, besarnya 15 GW. Memuat rata-rata adalah ukuran muatan maksimum dibagi 2 dengan memperhatikan gambar di atas. Beban per hari tersebut pada gambar melaksanakan secara ekonomi, menentukan jenis kinerja, garis pusat kelistrikan, dan beban keluarga. Contoh untuk mengatasi beban berat yang terbaik adalah menggunakan pembangkit listrik tenaga air yang memiliki biaya operasional harian yang rendah tetapi dana pembangkit awal besar dan mahal. Pertama, antisipasi mengatasi beban puncak disarankan menggunakan tempat energi terutama dalam menggerakkan mesin diesel. Nah, dari kesimpulan, energi merupakan salah satu kepentingan utama dalam kehidupan manusia. Meskipun pemerintah kebutuhan semakin tinggi, merupakan kesejahteraan manusia. Hal ini juga menyebabkan permasalahan energi. Pertama, mikron, yaitu pembangkit menggunakan tenaga air skala kecil dengan batas kapasitas antara 5 kW sampai 1 MW per unit. Syarat dasar dari pembangkit listrik tenaga air skala kecil adalah adanya air mengalir dari beda ketinggian turbin itu berfungsi untuk aliran sungai. Begitu juga dengan aliran irigasi sudah bisa digunakan di Indonesia. Peningkatan kebutuhan energi listrik tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk wilayah, peningkatan kebutuhan energi listrik tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk suatu wilayah, namun juga oleh aktivitas perekonomian penduduk yang terus meningkatkan untuk kepentingan sehari-hari. Dengan meningkatnya aktivitas perekonomian, kebutuhan energi listrik juga meningkat. Itulah materi yang saya bawakan.